Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Semoga sahabat Al-Quran sehat semuanya ya. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas Al-Quran dan sholat ya. Nah, jadi kayak gini sahabat, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menemankan atau menyatukan antara Al-Quran dan sholat ini. Misalnya nih yang bisa kita lihat dalam surat Fatir ayat ke-29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat ya. Misalnya juga di surat Al-Isra misalnya 79. Aqimis sholata luduluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat di penghujung malam, liduluki syamsi ketika matahari akan terbit, dan di malam hari dan Quran waktu fajar gitu ya. Nah begitu juga misalnya di dalam surat Al-Ankabut ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat. Nah, jadi banyak sekali yang kayak gini nih ya. Qumil laila illa qalila au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Misalnya surat Al-Muzammil ya. Dirikanlah salat di waktu malam kecuali hanya sedikit atau tambah dari itu dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an itu Allah memperdampingkan antara Al-Qur'an dan salat. Nah, ini artinya Al-Qur'an dan salat ini dua hal yang tidak akan bisa dipisahkan. Akan bersatu terus-terusan nih ya. Jadi ahli Al-Quran juga pasti ahli sholat juga ahli Al-Quran ya. Nah jadi teman-teman sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita kesusahan menghafal Al-Quran nih misalnya, ketika kita merasa berat menghafal Al-Quran, maka perbaiki sholat kita, ibadah sholat kita diperbaiki ini, diperbanyak sholatnya dan diperlama sholatnya. Nah, maka insya Allah kalau kita nih benar-benar meminta kepada Allah melalui sholat ini, nah Allah akan mudahkan kita menghafalkan Al-Quran. Nah begitu juga nih kalau kita misalnya sholat kita rasa berat, rasa nggak khusyuk, maka perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki interaksi kita sama Al-Quran. Nah insya Allah Allah juga akan menjadikan sholat kita lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih terasa nikmat sholat itu. Nah karena ini adalah satu kesatuan tadi. Maka kalau kita pengen meningkatkan sholat kita, perbaiki interaksi kita bersama Al-Quran. Orang yang hafalan Al-Qurannya banyak, pasti akan jauh lebih mudah untuk memperlama sholatnya. Karena dia akan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, mengulang-ulang hafalannya di dalam sholat. Nah, begitu juga orang yang rajin sholat, pasti akan jauh lebih mudah membaca Al-Quran, pasti akan jauh lebih mudah menghafalkan Al-Quran. Maka dua hal ini persatukan. Nah, karena ini adalah jalan untuk kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat dengan menjadi ahli Al-Quran dan ahli sholat, sahabat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.